Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau ngebahas gimana caranya kita cetak foto ukuran 30 kali 40 di mesin P6000. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang udah senior, yang udah terbiasa, ataupun yang memang udah ngerti, mungkin ini tips sederhananya ya. Jadi daripada bahan-bahan yang dipakai itu terbuang atau ada sisi kosongnya, lebih baik kita mengoptimalkan bahan supaya nggak banyak yang terbuang, tapi tetap bisa efisien gitu. Nah, kalau misalkan ada yang nyetak ukuran 30 kali 40 sama 30 kali 40 30 kali 40 2 piece itu gampang, kita tinggal layout aja ke 40 kali 60 karena pada dasarnya mesin P6000 itu lebaran 61 cm. Jadi gimana caranya kita nyetak tuh selebar 60 cm gitu. Jadi kalau misalkan ukuran 30 kali 40 ya sarannya minimal cetak 2 gitu, atau kita tunggu temannya lagi buat dicetak. Nah, kita sekarang langsung aja ya masuk ke sini ya. Nah, ini contoh foto yang udah di crop ya 30 kali 40. Jangan lupa kalau mau nyetak itu kita pastikan kita crop dulu supaya nanti begitu kita bikin layar baru dia itu ukurannya sebenarnya misalkan gini, 30 cm kali 40 cm kali 600 300, ini 300 pixel per inch. 300 pixel per inch aja ya. Jadi teman-teman kalau mau nyetak foto cukup 300 pixel per inch. Ya, nggak usah pixel per senti gitu. Jadi nanti size-nya gede dan nggak percuma juga. Sebetulnya 300 pixel per inch itu udah cukup gitu. Untuk standar cetakan 60-90 juga masih aman gitu. Oke, lanjut aja ya, langsung ke kita file, kita new. Ini nggak apa-apa, kita oke aja dulu. Nah, kalau misalkan kita mau bikin 30 kali 40-nya ada 2, ini kita bikin layer baru, kita crop. Nah, sini kita udah bikin presetnya ya. Jadi kita udah bikin presetnya 40 kali 60. 60 kali 40 kita balik aja tuh. Jadi ini yang tadi barusan itu preset, jadi kita biar nggak ngetik-ngetik lagi. Tapi kalau teman-teman mau ngetik manual juga boleh, tulis aja senti ini 300 pixel per inch ya. Jadi kita crop. Nah, ini kita kecilin dulu biar kelihatan, kita ganti kursornya. Nah, ini kalau 30 kali 40. Nah, ini satu lagi ya, fungsinya kenapa harus pixel per inch-nya sama dan harus ukuran sentinya sama. Jadi supaya dia nggak kegedean. Kita contoh ya. Kita contoh misalkan yang ini kita crop 30 kali 40, tapi ininya pixel per senti. Ini kita ganti 300 ya. Misalkan ya, kita crop. Nah, dia akan lebih gede. Kalau kita tarik ke sini, dia akan kegedean tetap tuh. Jadi pixelnya lebih rapat lagi, jadi layarnya itu nggak ngepas. Jadi maksudnya dia tidak 30 kali 40 yang sama dengan layar yang selanjutnya gitu. Jadi kalau teman-teman nyetak foto, pastiin pixel per inch juga sama gitu. Kalau misalkan apalagi kalau kondisi-kondisi kita nge-layout ya. Tuh, sebetulnya pixelnya itu dia 762 per inch, jadi hampir 2 kali lipat. Nanti secara size juga bakalan bengkak. Secara kualitas itu nggak terlalu berpengaruh gitu. Malah saya bilang sama aja malah. Buat apa kita nyimpen file besar-besar ya kan, kalau misalkan nggak ada pengaruhnya gitu. Mendingan 300 pixel per inch udah standarnya dari mesin juga, dia 300 dpi. Jadi kita mendingan pakainya 300 dpi gitu, supaya pas kita bikin layarnya juga sama. Oke, kita kalau ulang lagi. Nah, udah. Nah, sekarang kita masukin di sini. Nah, ini ya. Ini tadi Ctrl T supaya keluar, nanti kita transform ke sini. Tuh, kalau 30 kali 40 dua-duanya, kita cukup kita layar gini aja, kasih space sedikit. Nah, itu ini langsung kita bisa naik cetak sesuai dengan 40 kali 60. Jadi nggak ada bahan yang kebuang. Tapi kalau dia nyetaknya cuma satu, bakalan ada bahan yang kebuang di sini gitu. Atau
sekarang dalam kasus sekarang kita ada cetakan ukuran 10R. 10R itu berapa sih? Nah, nanti teman-teman crop dulu ya, ini 10R. Nah, ini kasus kayak gini juga nggak, teman-teman perlu tahu ya. Nanti kita bahas tentang kasus yang kayak gini. Jadi dia filenya terlalu kecil. Nah, dia filenya terlalu kecil. Saya biasanya ngakalinnya dengan kita open width dulu di Paint. Nah, terserah kita mau apain kayak gitu supaya kita kasih titik biasanya, terus kita langsung Ctrl S, dia akan reset lagi, dia akan baru bisa dimasukin ke Photoshop. Ya, tuh. Nah, oke, ini ukurannya udah di crop belum ya? R, kita cari presetnya 10R. 10R ke atas. Nah. Oke, Feby, ini fotonya kan kotak, dibikin landscape apa potret? Yang mana? Yang 10R. Potret aja ya? Potret aja. Ya. Cuman buat dari dia itu katanya. Oh gitu, ya udah kita adjustment dulu dikit ya. Keterangan. Adjustment. Kita biasanya tetap kita adjustment break and kontrasnya atau kita terangnya. Nah, kita aja supaya naik. Nah, ini udah kita crop. Kita masukin ke sini. Nah, sini. Dua 25 tambah 30. Jadi ya memang harus gini sih. Jadi layoutnya itu gimana caranya, nggak banyak yang kebuang. Biasanya kita gitu. Nah, kita taruh di tengah boleh, atau kita pojokin, nanti di sini ada cover, ada cetakan lain boleh, tapi ya nggak apa-apa lah kita taruh sini ke tengah. Nah, jangan lupa yang ininya kita kasih stroke supaya nanti pas kita potongnya itu gampang. Kita kasih offset aja nih, satu aja. Oke. Nah, dari sini ada stroke-nya. Oke. Nah, ini udah kita layout, kita jadi nggak kebuang. Tadi kalau misalkan yang ininya dicetaknya belakangan, sayang kebuang. Mendingan kita pakein sekalian supaya irit aja gitu. Kita layout gimana caranya cetak 4 paper itu nggak ada yang kebuang, atau minimal banget itu papernya sedikit lah yang kebuang gitu, bisa kita manfaatkan. Biasanya kalau memang kita punya cetakan tulisan quotes atau cetakan 4R atau apapun, bisa kita taruh di samping-sampingnya nih, di pinggir-pinggir ininya nih, jadi supaya kepake semua. Tapi kasus kali ini kita cetakan cuma ada ukuran 30x40 dan 10R, 20x25x30, makanya kita cetaknya ini aja. Begini udah cukup kok. Nah, sekarang kita print. Boleh printnya lewat Photoshop, boleh. Jadi kita pilih dulu ini jenis mesinnya, kita yang ini. Kita pilih dulu. Nah, ini polos dulu nih. Nah, ini jangan crop baru, ininya 40x60. Oke. Nah. Oke ya. Udah beres, titiknya L habis. Oke, kita print. Printernya udah aktif. Nah, sip. Nah, kira-kira caranya kayak gitu teman-teman. Makanya kenapa kita kalau 30x40 itu nggak bisa ditunggu, karena kita bakalan ada bahan yang kita buang, perlu nunggu temannya lagi, atau ada 2 kalau misalkan mau ditunggu. Tapi kalau misalkan udah sehari atau 2 hari, biasanya kita paksain untuk cetak, tapi biasanya kita akalin, maksudnya kita isi yang kosong-kosong itu, kita isi pakai foto yang kita butuh. Misalnya kita butuh apa, kita butuh untuk tulisan dilarang merokok, atau kita bisa buat nyetak foto anak kita, itu mungkin lebih baik ya dibandingin kita potong. Dan itu paper sisanya pun biasanya walaupun kita simpen atau kita keep gitu, biasanya tetap nantinya kita lupa, nggak kepake, bahkan ya udah lecek, kotor, akhirnya kita buang. Makanya caranya kayak gini,
mudah-mudahan buat teman-teman yang belum tahu atau teman-teman punya mesin ini dan baru berencana beli mesin ini, mudah-mudahan ada insight baru, ada pandangan baru terkait cara cetak, cara hematnya penggunaan mesin ini gitu teman-teman. Mohon maaf kalau masih ada banyak kekurangan, mohon maaf juga kalau buat teman-teman yang udah tahu mungkin ini sepele ya, tapi mudah-mudahan buat yang belum tahu itu ini video berguna ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya nih teman-teman, ini hasilnya nanti kayak gini ya tuh, ya kan? Jadi sisi yang kebuangnya ini cuma sedikit, jadi ya lumayan lah, menghemat kertas sedikit. Bisa kita jual 30x40-nya sama 10R-nya. Biasanya sih dia pairingnya atau dia 30x40 sama 30x40 biasanya. Jadi kalau misalkan yang 10R biasanya dia sama 10R lagi supaya sama. Intinya gimana caranya kita nyetak 60 cm ya gitu. Kita layout gimana caranya 60 cm lebarnya itu bisa disesuaikan. Misalkan kita mau nyetak A4 2 piece, berarti kita nanti nyetaknya 60 kali 21 kalau 2 piece. Kalau 4 piece berarti 20 kali 42 itu bisa. Kayak gitu ya. Oke, bentar lagi beres nih ya. Tuh, bentar lagi beres. Kita tungguin dulu ya. Jadi dia tinggal ngeprint di sebelah sini gitu. Kelihatan nggak ya? Jadi ini kita foto kan. Oke. Nah, hasilnya kayak gini ya teman-teman ya. Tuh, hasilnya jadi yang ini 10R bisa kita pakai. Ini buat 12R-nya tuh ya. Jadi kita hemat bahan.